Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Erika Trijuraida bersama rekan saya Siti Aminah akan mempresentasikan mengenai membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai dinamika Pancasila. Dinamika sendiri menurut KBBI berarti gerak dari dalam atau tenaga yang menggerakkan. Jadi, dinamika Pancasila atau eksistensi Pancasila di Indonesia mengalami pasang surut mulai dari penerapan, pemahaman maupun implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mulai dari awal kemerdekaan sampai masa sekarang atau masa reformasi. Selanjutnya adalah contoh dari dinamika Pancasila. Yang pertama, awal kemerdekaan. Setelah Indonesia membacakan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia sepakat menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup. Namun sayangnya, sejak November 1945 sampai sebelum dekret Presiden, Indonesia malah menerapkan sistem demokrasi liberal. Dan yang kedua adalah pada masa Soekarno, khususnya di tahun 1960-an, Pancasila kalah populer dengan Nasakom. Nasakom ini adalah nasionalisme, agama, dan komunisme. Justru hal ini dimanfaatkan oleh sekelompok orang yang berhaluan komunisme untuk menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang komunis. Yang ketiga adalah masa Soeharto. Pada masa Soeharto ini, Pancasila dijadikan pembenar kekuasaan melalui penataran P4. Penataran P4 di sini adalah pedoman, penghayatan, pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa. Namun sayangnya, pemerintahan Soeharto dianggap menyimpang dari nilai-nilai Pancasila karena beliau lebih liberalisme dan kapitalisme dalam mengelola negara. Yang keempat adalah masa reformasi atau masa sekarang. Pada masa sekarang ini, Pancasila belum sepenuhnya diamalkan atau diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga masih ada saja perilaku yang menyimpang, bahkan melanggar nilai-nilai Pancasila, baik oleh aparatur negaranya maupun masyarakatnya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tantangan Pancasila. Tantangan sendiri menurut KBBI yaitu hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah. Jadi, tantangan Pancasila dapat kita artikan ketika kita meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi yang sebenarnya, sehingga nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Salah satu contohnya, pengangkatan presiden seumur hidup oleh MPRS dalam TAP nomor 3 MPRS 1960 tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa presiden dan wakil presiden memangku jabatan selama 5 tahun. Sesudahnya dapat dipilih kembali. Pasal ini menunjukkan bahwa pengangkatan presiden seharusnya dilakukan secara periodik dan ada batas waktu 5 tahun. Sedangkan tantangan Pancasila di era globalisasi ini berupa masuknya paham-paham dari luar yang bersandar pada otoritas materi seperti komunisme, liberalisme, kapitalisme, hedonisme, pragmatisme, dan lain-lain. Yang tentunya paham-paham tersebut menggerus nilai-nilai Pancasila dalam kepribadian bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda perlu menghadapi tantangan-tantangan ini. Caranya dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau ada yang tidak dimengerti, saya persilakan untuk bertanya, dan apabila ada yang ingin menambahkan, saya juga persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.